Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pejuang 165. Sore hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Nanti beliau bisa memperkenalkan diri. Ini Ustadz Aziz, guru saya. Beliau pegang beberapa lembaga kemanusiaan tentunya. Dan di samping kiri saya ini ada Abah Kurnia, pendiri dan sekaligus panglima dari Laskar Fisabilillah Sukabumi. Hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang beberapa hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Laskar Fisabilillah Indonesia. Laskar Fisabilillah Indonesia ya. Saya sendiri Abi Aha, saya cuman orang yang ikut aja. Saya belajar ke Abah, belajar ke Ustadz Aziz juga gitu. Saya juga ikut. Jadi mungkin untuk menghemat waktu, jadi langsung aja Ustadz Aziz. Ustadz ini siapa sih sebetulnya kan gitu. Orang pengen bertanya, siapa sih Ustadz Aziz ini gitu. Begitu pentingkah keberadaan beliau di Sukabumi khususnya Indonesia pada umumnya. Bahkan mungkin ke luar negeri juga. Nampaknya ada kiprah beliau yang bermanfaat untuk masyarakat muslim yang di luar Indonesia. Gimana Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan sebelumnya. Kalau bentar Ted, saya boleh ngerokok nih. Oh, apa dong? Ustadz kan nggak ngerokok nih. Kan. Saya masih merokok. Gimana? Ya. Gimana Ted? Kalau dibilang siapa saya bukan siapa-siapa. Sama orang biasa ya yang latar belakangnya juga ya latar belakang dari kampung. ya alhamdulillah lah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya oleh teman-teman sekarang. Apalagi sekarang kan saya di BSB, Bahagia Saling Berbagi, yang mana BSB ini bergerak di lembaga kemanusiaan NGO yang ya salah satunya NGO kemanusiaan. Kita bantu NGO, non government organization. Nah, betul. Ya. Jadi organisasi di luar pemerintah. Nah, untuk saat ini memang kita fokus di Bahagia Saling Berbagi. Walaupun memang pada awalnya kita bergerak di beberapa NGO juga, masih kemanusiaan. Ya alhamdulillah. Ya kalau dibilang kiprahnya gimana? Ya memang kalau kegiatan sosial kemanusiaan udah lama juga gitu. Sebelum di BSB ini ada beberapa tadi yang saya bilang bahwa ada beberapa lembaga, tapi sebenarnya sebelum bentuk lembaga juga kita memang sudah kegiatan sosial sudah biasa gitu ya. Anak yatim gitu ya, bantu duafa itu udah biasa di keluarga ya. Alhamdulillah sekarang diamani di BSB. Dan memang pernah juga kita bantu, bukan pernah ya, sekarang pun kita masih bantu untuk kirim bantuan ke luar negeri, salah satunya ke Palestina. Alhamdulillah. Palestina ya. Palestina kemarin kita ke Suriah, Libanon ya gitu ya. Ya jadi kemarin juga alhamdulillah kita sempat kirim bantuan ke Pakistan. Sebentar, Ustadz memberikan bantuannya ini ke siapa ini? Palestina itu ya, ke Zionisnya atau ke masyarakat yang didoliminya ini? Ya pastinya ke yang membutuhkan ya. Kalau berbicara kemanusiaan kita tidak berbicara bahwa dia agamanya apa gitu. Yang penting memang mereka membutuhkan. Tapi kalau di Palestina kan pasti komunitasnya adalah Muslim. Gitu, yang tapi kita pada dasarnya agama apapun ketika kita membutuhkan kita bantu. Dan kita mampu. Nah ya betul. Kita bantu ya Ustaz. Nah, betul. Kalau kira-kira kalau dari hitungan tahun, sudah berapa tahun Ustadz ini bergerak di bidang ini dan apa yang Ustadz rasakan? Kok nampaknya sepertinya enjoy gitu? Ya kalau melakukan kegiatan kemanusiaan ini. Betul. Untuk kegiatan seperti ini udah dari SMA kayaknya mah, dari zaman dari sekolah SMA. Dulu. Sekarang sudah punya anak yang SMA? Belum lah. Oh, belum. Lagi zaman di pesantren dulu memang kita aktif di kegiatan boarding sosial. School ya, boarding school. Kalau dulu mah orang kan sekolah, kalau saya mah di pesantren gitu ya. Jadi memang sudah biasa di kegiatan sosial mungkin beberapa tahun ya. Sekarang udah punya istri mungkin 20 tahunan lah dari remaja. Sekitar 20 tahun. Ya, cuman ya tadi itu sebenarnya baru sekarang aja mau diekspos atau mau apa gitu, saya nggak pernah kayak gini. Ya memang
mungkin tidak semua orang setuju ya kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan itu diekspos. Tapi pada sore hari ini memang kami berniat, siapa tahu ini menjadi syiar gitu. Siapa tahu ini menjadi ajakan bahwa sebetulnya bukan hanya tugas seorang Ustadz Aziz membantu masyarakat yang membutuhkan itu. Kita semua agama apapun sebetulnya yang diberi kelebihan oleh Tuhan, oleh Allah, dari segi finansial, dari segi kesehatan, mungkin kita bisa sumbangkan itu. Nggak punya uang ya tenaga yang bisa kita sumbangkan. Nggak punya tenaga misalnya pemikiran barangkali gitu. Jadi banyaklah yang sebetulnya bisa kita lakukan. Hanya saja mungkin dalam pemikiran saya itu Ustadz nggak pernah merasakan tantangan atau apa gitu. Saya dengarkan Ustadz ini pernah sampai ke Palestina ya di sana. Ya alhamdulillah. Istrinya orang Palestina bukan? Orang Indonesia ya, orang Indonesia. Jadi kalau tantangannya pasti ada, yang namanya perjuangan, apalagi yang nilainya positif, pasti lah ada terus. Jangankan yang baik, yang positif, yang tidak baik pun tantangannya ada itu. Apalagi yang kita melakukan hal yang positif, pasti itu lebih berat tantangannya. Yang paling berat ya tantangannya dari keluarga awalnya. Ya, lebih keras suaranya. Dari keluarga. Kalau dulu kan saya kerja keluarganya nggak setuju gitu gimana keluarganya kan? Bukan nggak setuju, dulu kan sama lah, saya tuh orang kerja gitu kan, orang kerja di salah satu bank swasta di Indonesia yang dimana ya penghasilannya kan tetap ya. Ketika kita terjun di dunia sosial kayak gini gitu kan, ya awalnya keluarga kurang mendukung gitu ya. Tapi ya alhamdulillah itu hikmahnya kita keluar dari dunia yang seperti itu, ya kita ngerintis usaha, ya usahanya pun asbabnya mungkin kita banyak bantu orang ya, doa orang, ya alhamdulillah usahanya jalan gitu kan. Ya alhamdulillah kita di kegiatan sosial ini kita 100% untuk operasional tuh apapun dari kita itu, dari penghasilan usaha kita itu, dari teman-teman juga ada yang bantu, mungkin dari donatur juga yang bantu, karena donasi yang kita dapatkan melalui BSB ini kita 100% didonasikan gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk operasional kita cari itu kadang-kadang patungan, dengan keluarga juga patungan. Karena dengan istri ngomong ini gimana dari kita dari mana nih operasionalnya gitu. Ya kita sisihkan dari dari hasil usaha kita yang kita rintis gitu. Jadi buat teman-teman atau siapapun ya, khususnya untuk donatur Bahagia Saling Berbagi ini, bahwa donasi yang masuk kita itu memang 100% kita donasikan. Ya, operasional itu kita dari uang pribadi lah gitu. Udunan ya kadang-kadang ngobrol dengan keluarga juga. Udunan itu bahasa Inggris saat kalau bahasa Indonesianya patungan. Patungan dengan teman-teman volunteer yang lain gitu ya. Gitu. Ya kalau mungkin di luaran sana banyak orang yang pengen mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan, untuk beribadah. Tapi barangkali tantangan-tantangan itu juga mereka hadapi gitu. Jadi, aduh saya harus menghidupi keluarga, aduh bagaimana pandangan istri dan keluarga saya. Nah, itu barangkali apa nih kiat termudahnya gitu. Kalau ketika kita itu ingin, oke deh saya terjun gitu di bidang itu gitu. Betul. Apa yang harus dipersiapkan gitu kan? Yang perlu dipersiapkan pertama adalah niat lillahi ta'ala dulu. Terus memang yang paling penting adalah benahi dulu keluarganya gitu. Jadi tetap ekonomi keluarga atau berjihad keluarga itu lebih penting gitu kan. Penting untuk menafkahi keluarga gitu, apalagi yang sudah punya keluarga itu penting. Jadi itu dulu gitu. Harus diperjuangkan itu dulu gitu. Kalaupun mau bantu untuk kegiatan sosial ya sifatnya freelance saja gitu. Dimana ada waktu untuk kasab keluarga udah beres baru bantu kegiatan kemanusiaan boleh seperti itu. Jadi pada intinya nggak boleh diutamakan kegiatan kemanusiaan tapi keluarganya sendiri nggak dimanusiakan itu. Jangan sampai terbengkalai ya. Betul. Jadi pada intinya ketika kita punya keinginan atau niat yang baik seperti yang selama ini Ustadz lakukanlah semampu kita. Nah, betul. Ketika belum bisa full time, minimal full heart gitu ya, bahwa jiwa saya memang ingin membantu orang, cuman dengan keterbatasan biaya, keterbatasan waktu dan tenaga, mungkin freelance tadi ya solusinya tadi. Secara bertahap. Tapi di BSB sendiri terbuka kalau misalnya ada orang-orang yang ingin menjadi volunteer, ingin menjadi relawan gitu kan. Mangga, kalau untuk di BSB kita silakan siapa saja, yang penting tadi itu niatnya lillahi ta'ala, luruskan niat bahwa kita di sini di BSB ini adalah ingin
ya banyak membantu orang lah melalui wadahnya itu BSB. Walaupun memang banyak yang NGO lain di luar sana. Kalau realnya nih, Tad, kalau untuk di Indonesia, anggaplah misalnya dalam skop yang cukup tidak terlalu luas lah, Sukabumi aja, apa yang sudah Ustadz lakukan? Misalnya membantu apakah dengan cara membagi-bagikan uang atau dengan cara apa gitu? Ya, untuk yang sudah kita lakukan khususnya di Sukabumi ya, kita fokus kemarin itu ke anak yatim. Kita bantu anak yatim, dan mohon doanya kita insya Allah akan membangun pondok tahfidz khusus untuk yatim dan duafa. Amin. Yang dimana mereka nanti bisa nyantren, tidak harus memikirkan biaya. Dari mana biayanya? Nanti dari sahabat bahagia atau para donatur yang memang peduli sama anak-anak yatim gitu. Terus yang kita lakukan kemarin itu adalah untuk duafa juga. Dan mungkin program-program kita yang selanjutnya adalah untuk bantuan usaha produktif untuk guru ngaji ya gitu. Jadi kita bantuannya memang bukan bantuan yang konsumtif, yang kita rintis ini adalah bantuan yang produktif, yang dimana sering kita sampaikan ya Bay, bahwa kita pengen membuat satu program di mana kita ngasih bantuan itu adalah bantuan untuk usahanya gitu. Kalau misalnya guru ngaji ini butuh modal usaha untuk jualan bakso misalnya butuhnya 3 juta, kalau misalnya kita belum punya 30 jutanya 3 jutanya belum pas, kita jangan dulu dikasihkan gitu. Kita kasih secukupnya modal yang dia perlukan gitu. Tapi nanti pun ada bimbingan usaha, kita akan kerjasama mungkin dengan UMKM dan jadi koperasi. bimbingan usaha itu penting, Tad. Ya. Nanti takutnya guru ngaji tadi karena sibuk dengan usaha jadi tukang bakso. Bisa. Nanti pindah jadi tukang bakso. Santrina terbengkalai intinya. Dia terbengkalai karena Lebih fokus usaha. sibuk gitu dengan Iya. ngurusin. Ya kita juga nanti ada pelatihan untuk usahanya gitu. Karena Jadi ada insya Allah kita strateginya itu ya. ada strateginya, kita akan kerjasama dengan komunitas ya UMKM nantinya gitu. Ya, jadi untuk sahabat channel Pejuang 165, kita doakan semoga Ustadz Aziz dan rekan-rekan ini Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin. Sedang mempersiapkan untuk membangun sebuah pesantren, insya Allah tahfidzul Quran itu. Jadi penghafal Al-Quran, di mana di situ santri-santrinya lebih fokus kepada yatama, anak-anak yatim, piatu, mungkin juga orang-orang tidak mampu. Yang jelas di situ tidak ada biaya. Insya Allah, semoga Allah memudahkan segala perjuangan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Ustadz, sementara nih saya ke Abah dulu nih. Abah sendiri kan panglima di Laskar Fisabilillah, tapi saya dengar Abah juga terlibat juga ya di BSB ini. Ya alhamdulillah. Saya di BSB itu bergabung dengan Kang Ustadz Aziz itu mungkin sudah hampir setahun lah ya. Setahun dari organisasi yang lama. Lebih ya. kayaknya ya. Kalau kata Ustadz Aziz, Iya. Dari yang awal itu kita bareng-bareng. Sekarang di BSB ya alhamdulillah BSB saya itu apa, Bah? bahagia saling berbagi. Masya Allah. bahagia saling berbagi. Jadi dengan berbagi, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah. Orang lain bahagia, kita juga bahagia. Jadi bahagianya bersama-sama ya tadi. Oke. Jadi Abah ini juga terus mendampingi ya aktivitas kegiatan Ustadz Aziz ini. Insya Allah. Ya. Oke. Barangkali memang ini juga menjadi ajakan buat setiap orang lah yang menyempatkan diri menonton video ini, bahwa pada harta yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita, itu sebetulnya ada titipan, ada hak-hak orang-orang yatim, ada hak-hak orang-orang fakir, miskin di dalam harta kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, menguatkan pikiran dan perbuatan kita, sehingga kita plong untuk berbagi dengan mereka. Di satu sisi membersihkan harta kita, di sisi lain juga tentu sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan. Barangkali mungkin untuk rekan-rekan, bismillah, saya pun mau berguru nih sama Ustadz ya, mau belajar juga, nanti insya Allah ingin bergabung juga kan di situ. Mohon bimbingannya. Mangga. Untuk rekan-rekan yang sempat menonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan kita bisa membangun channel ini semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bermanfaat bagi semua. Ada pesan? Ada kata-kata terakhir? Pesan-pesan terakhir? Mungkin dari sepuh dulu, dari orang tua dulu, silakan. Ya
Pesan saya sih untuk teman-teman di manapun ya, khususnya di komunitas Bahagia Saling Berbagi, jangan sayanglah untuk subscribe channel kami, karena memang channel ini dikhususkan juga untuk kegiatan sosial yang insya Allah kalaupun memang nanti ada penghasilan kami donasikan untuk kegiatan sosial kami. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau dari saya mungkin nambah sedikit, bukan sedikit ya, insya Allah ini tambah keberkahan buat kita semua. Jadi buat sahabat channel Tadi belum di ini iya. Kantornya di mana sih iya. BSB kalau ada orang yang ingin jadi relawan tadi? Betul. Oke, untuk sahabat yang mau jadi relawan atau ingin silaturahmi dengan kita Bahagia Saling Berbagi, untuk sementara alhamdulillah kantornya sekarang di Cimahpar 2, di Perum Cimahpar 2. Nomor A14 Jalan Merpati. Samping rumahnya Pak Marwan lah, sebelum rumah Pak Marwan Pak Bupati Sukabumi. Dan untuk sahabat juga saya nambahin ya, boleh? Siapa saja yang mau berdonasi, alhamdulillah kita membuka wakaf untuk siapapun yang ingin berwakaf atas nama sendiri, atas nama istri, atau atas nama orang tua atau keluarga, saudara. Boleh silakan nanti bisa menghubungi channel ini ya yang ingin berwakaf. Kita membuka wakafnya dari nominal 50.000. Untuk apa? Yaitu untuk pembangunan pondok pesantren tahfiz namanya Darul Quran Bahagia. Jadi insya Allah rezeki yang Bapak Ibu atau teman-teman sahabat yang nanti wakafkan, insya Allah kami akan pergunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Tidak melihat besar kecilnya itu Tat ya? Tidak bisa. Tat, kalau ini gini, istri saya kan baru kurang lebih 1 bulan wafat. Saya berwakaf tapi nggak besar, atas nama istri saya boleh? Boleh. Di sini boleh? Boleh Ya. Silahkan. Yang mudah-mudahan nanti ada tambahannya, ada rezeki dari Allah nih. Jadi buat rekan-rekan ini atas nama almarhumah istri saya Incai Chandrati binti Burhan. Semoga sampai kepada beliau menjadi kebahagiaan di akhirat. Amin. Karena beliau punya cita-cita membangun masjid sebetulnya dengan saya, tapi memang untuk saat ini belum kesampaian. Nah, mudah-mudahan dengan ini beliau nih dibangunkan istana nanti di sana, karena membantu masjid dan pesantren juga nanti. Amin ya Allah. Amin. Ya teman-teman, jadi kita Nggak tidak besar ya Tat ya, maaf. Kita tidak melihat besar kecilnya, yang penting keikhlasannya. Wakaf itu berapapun bisa berwakaf gitu ya. Dan boleh berupa apa saja itu? Boleh berupa saja. Nanti kalau kita sudah mulai pembangunannya, boleh berupa material, tenaga pun mangga, boleh silakan. Misalnya saya nggak punya uang, nggak punya material juga, bahan-bahan nggak punya, saya punya waktu dan tenaga, silahkan datang. Subscribe juga masuknya sedekah ya tadi ya? Subscribe juga masuknya sedekah ya. Oh iya, jangan lupa nanti ada channel Ustadz Aziz juga, itu apa Tat nama channelnya? BSB Channel TV ya? BSB Sukabumi TV. BSB Sukabumi TV ya? Oke, di BSB Sukabumi TV juga tolong di subscribe, like, komen, dan share gitu. Jadi itu juga salah satu channel perjuangan kami juga, saya dan Ustadz Aziz juga insya Allah di situ. Iya. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin cukup ya tadi itu. Kalau untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan kita menjadi relawan bareng-bareng sama kita, di sini nggak ada yang namanya ketua-ketuaan, di sini sama semuanya, cuman bedanya memang setiap organisasi tetap harus ada sesepunya yang mengorganisir organisasi tersebut ya. Apalagi lembaga kemanusiaan. Insya Allah lembaga kemanusiaan kita sudah legal, bentuknya yayasan. Jadi insya Allah untuk sahabat yang ingin bergabung atau ingin berdonasi jangan sungkan-sungkan, karena legalitasnya udah jelas. Ya, kalau perlu malah turun ya. Pada saat kita itu bakti sosial kemana, terlibat gitu ya. Jadi mau ke Palestina kita bareng-bareng, ke Libanon bareng-bareng. Doakan juga saya, semoga Allah izinkan untuk bisa berjuang di Palestina. Amin. Insyaallah. Mungkin Ya, itu saja dulu untuk sore hari ini. Betul. Untuk di BSB sendiri kita ada program Safari Syekh dari Palestina. Kalau misalnya ada sahabat atau Bapak Ibu yang menonton channel ini yang ingin dikunjungi masjidnya, majlis taklimnya, yang ingin diisi kajiannya sama Syekh dari Palestina, boleh nanti menghubungi kita. Kalau untuk masyarakat Indonesia itu lebih populer istilahnya tausiah. Jadi buat ikhwan, akhwat nanti Abah yang terjemahnya ya, Pak. Yang ingin mendapatkan
kajian dari Syekh. Bayar nggak tadi tuh? Gratis lah, Gratis insya ya, Allah. tidak usah bayar. Jadi semoga dengan perjuangan semacam itu Allah angkat derajat kita semua. Amin, amin. Untuk di dunia kita dan di akhirat kita. Amin. Cukup untuk sementara ya, Bang. Mudah-mudahan ini sesi perkenalan aja sih di awal. Hatur nuhun atos diulam ka Salam sunnah, channel ieu. Ustaz. Mudah-mudahan tambah Hapunten keberkahan ya, Pak ya. Gitu. Mudah-mudahan Allah Hatur panjangkan nuhun umur asbabna. kita, Nuhun. sehatkan lahir dan batin Amin. kita, Nuhun. selamatkan kita, sukseskan kita, bahagiakan kita dunia akhirat. Amin. Jangan Juga lupa untuk yang bahagia. menonton, terima kasih, jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.